Kalau ada orang yang mau tanam, bagaimana Bapak? Ini saya kasih, bibit. Kasih gratis? Ya, kasih. Itu kasihan. Saya punya daerah ini harus cepat maju. Saya bisa beli tanah di Jayapura itu di Sentani 2 hektar. Saya beli di sana itu. Itu hasil kentang saja. Saya bisa bikin rumah ini juga hasil kentang. Dulunya saya tidak punya rumah begini. Anak saya bisa kuliah. Itu gara-gara saya garap. Tanam padi, saya pertanian. Sampai saya bangun rumah. Anak-anak semua sekolah. Saya ingin bertani, saya ingin menanam, saya ingin untuk mungkin pemerintah bisa bantu kita untuk menanam. Saya takut nanti anak-anak kita hidup susah seperti kita. Karena kami punya tanah, tapi kami tidak manfaatkan dengan maksimal. Tolong bangun ini dan itu dan ini segala macam. Nah setelah Jakarta kasih, sampai di Papua, di Palang. Jangan bangun ini dan itu dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, Papua tidak akan maju kalau begitu terus. Pertanian kini semakin marak digandrungi oleh masyarakat Papua. Bukan hanya oleh generasi boomers, tetapi juga hingga generasi milenial. Orang Papua yang dulunya cenderung berburu atau berladang, kini semakin merasakan manfaat dari sektor pertanian. Bukan karena alasan lahan berburu sudah tidak ada, namun lebih kepada kepastian yang jauh lebih menjanjikan daripada pekerjaan lama mereka. Di lain sisi, pertanian juga memberikan harapan bukan hanya kepada individu, tetapi juga masa depan keluarga mereka. Bahkan, banyak juga cerita dari para petani di Papua yang berhasil membuat perekonomian keluarga mereka lebih sejahtera, hingga menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Hal ini membuka mata para generasi milenial Papua tentang kesadaran pentingnya sektor tani di lahan subur tanah tempat mereka berpijak. Ditambah dengan dukungan dari pemerintah Indonesia, warga Papua semakin banyak yang tertarik untuk bertani. Walaupun tidak instan menjadi kaya, namun mereka menjalaninya dengan sabar serta penuh rasa syukur. Sehingga mereka dapat menikmati proses, mempelajari ilmu tani secara bertahap dan berkesinambungan. Anak saya bisa kuliah hasil kentang. Dulu kondisi di sini itu masih rumput-rumput, ini masih hutan. Setelah saya buka lahan, saya tanam 1 kilo. Setelah saya tanam, saya tidak jual. Saya tambah lagi, tambah dengan itu 2 hektar lebih. Ya, itu semuanya kentang. Setelah saya tanam kedua, itu baru saya mulai bawa di pasar untuk jual. Itu orang lihat. Sekarang ini, saya tidak pernah pergi jual di pasar. Mereka sendiri yang datang uang cari saya. Anak saya bisa kuliah hasil kentang. Saya bisa beli tanah di Jayapura itu di Sentani 2 hektar. Saya beli di sana itu. Itu hasil kentang saja. Saya bisa bikin rumah ini juga hasil kentang. Dulunya saya tidak punya rumah begini. Kemudian hasil kentang juga saya bisa usaha jaringan TV kabel. Sekarang kita distrik Poma ini semua sudah dapat semua ini. Itu hasil dari kentang. Kentang ini saya sudah sebarkan ke Puncak Jaya, Lani Jaya, Tolikara, Yaukimo, saya sudah kirim semua. Berupa bibit. Sebab itu saya tidak bisa lepas kentang ini. Saya takut nanti anak-anak kita hidup susah seperti kita. Karena kami punya tanah, tapi kami tidak manfaatkan dengan maksimal. Setiap hari kami kerja, capek, tapi hasilnya tetap kecil. Bahkan untuk makan saja, kadang kami beli dari luar. Contoh konkret, komoditi seperti cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, kami masih beli dari luar, dari pedagang. Padahal tanah ini bisa beri kita makan, bisa menyekolahkan anak kita. Kita hanya belum berubah cara kita bekerja. Mungkin kita tidak punya uang besar, tapi kami punya tanah, kami punya tenaga, dan itu cukup. Jadi sekarang kita mulai dari kecil, kita bekerja sama, kita bentuk kelompok tani, kita buat koperasi untuk menjangkau pasar. Kita menanam, kita merawat, dan kita jual bersama. Supaya anak-anak kita tidak mewarisi kesulitan, tapi mewarisi harapan. Terima kasih, God bless you. Sukses selalu.
Ini hasil nilam guys, 179 kilo. 8, 9, 10. Ini bandar nilam. Makasih Bapak. Semangat bertanam. Ya, amin. Kita petani semangat. Orang Papua. Jadi buat orang Bintuni yang tanam nilam semangat, sudah ada yang beli. Nah, penyulingan di SP3, mantap. Pemerintah bantu. Saya ingin bertani, saya ingin menanam, saya ingin untuk mungkin pemerintah bisa bantu kita untuk menanam. Kita masyarakat ini sebenarnya punya kemauan, tapi mungkin kita kurang di pendampingan. Jujur kita memang kurang. Kita siap. Senang lah ya. Kita senang menerima kalau pemerintah siap bantu kita. Untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga dengan orang Marin seluruhnya. Saya harus berjuang, semua harus begitu, sama-sama. Ya harus bertani. Saya rasakan lebih enak, lebih sukses. Sampai saya bisa bangun rumah itu, ini pribadi saya. Itu gara-gara saya garap. Tanam padi, saya pertanian. Sampai saya bangun rumah. Itu pribadi saya, anak-anak semua sekolah. Jadi sekarang itu tinggal yang ini saja. Kalau yang lain sudah jadi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kuat, ada yang di kesehatan. Itu dari pertanian saja saya usahakan. Ini adalah bantuan dari Kementerian Kehutanan yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat lokal. Ya, saya sangat bangga karena akhirnya kita bisa melihat dan akan menikmati padi yang ditanam langsung oleh orang asli Papua. Tadi sempat saya berbincang-bincang dengan pemiliknya bahwa dalam waktu dekat mereka sudah bisa panen. Harapannya setelah ini bisa dikembangkan dengan luas lahan yang lebih besar lagi sehingga bisa memproduksikan hasil beras dari padi Ciherang ini dengan jumlah yang lebih besar lagi, sehingga orang Papua bisa menghasilkan stok beras untuk ketahanan pangan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Sorong Selatan, yang akhirnya kita tidak harus beli beras lagi. Stok beras itu kita bisa dapat hasil dari orang asli Papua yang menanamnya sendiri. Ya semoga ke depan bisa dikembangkan oleh beberapa kampung-kampung lain sehingga Sorong Selatan bisa menjadi salah satu lumbung padi di Provinsi Papua Barat Daya. Awalnya di sini memang penduduknya banyak, tapi mereka cuma memiliki 1 hektar. Akhirnya bergantian mereka pakai. Kedengaran ada mau buka lahan, program ini sudah saya masukkan. Akhirnya bisa dimasukkan dapat 160 ini. Pemerintah kampung macam Gapoktan, PPL, semua ada dampingan untuk kasih semangat. Walaupun kita sedikit kendala dengan alat yang ada, tapi ya syukurlah kita bisa berjalan pelan-pelan. BP kita ini kita akan usahakan untuk sesuai target yang ada ini kita akan lengkapi semua. Jadi sampai panen. Dengan target penanaman pertama ini tidak pernah biasa gagal. Dengan tanah di sini itu tetap berhasil semua. Papua Selatan ini mau ditaruhkan untuk lambung pangan nasional ini, kita akan tetap jaya kasih naik nama itu untuk kita ini jadi tuan rumah untuk lambung pangan ini. Tujuan kami datang ketemu Bapak di Jakarta, tujuannya kami ada beberapa lahan 300 hektar. Jadi kami datang untuk Bapak Menteri tanam perdana. Kenapa begitu? Tanam tebu, di jalar, jagung. Bagus. Di mana? Terus sayur. Tempatnya di mana? Di Papua Pegunungan, Kabupaten Jaya. Dan ini semua kami sudah siapkan sana. Tinggal apa? Tinggal kami datang audiensi dengan Pak Menteri untuk tanggal 2 mau berangkat, tapi karena tanggal 2 besok hari Selasa, Bapak tidak ada waktu, jadi mungkin
Nanti Bapak ada waktu kapan nanti apa ke Papua Pegunungan untuk tanam perdana. Lahannya kami sudah campur manual Bapak. Oh, Manual. bisa nggak dikirim traktor? Kami tidak punya traktor. Kalau aku kirim ini bagaimana caranya bawa? Bapak Menteri nanti bantu kami traktor. Aku kasih. Terima kasih. Tapi kalau dikasih traktor bagaimana bawa? Bisa Pak, pesawat nanti itu satu, kalau satu bisa gitu. Bisa. Tolong bisa. Dari Ngambilnya dari Jayapura ya? Ya, nanti bagaimana caranya? Yang penting bisa bawa. Kalau kasih ada traktor. Kayak traktor ya. Dan traktor yang agak ringan. Ya. Itu bisa. Traktor bisa Pak. Bisa. Kita di sini kemarin kita terlambat pekerjaan karena kita di sini belum punya alat usaha tani di sini, karena kita terlambat. Kalau sekarang kita sudah punya alat tani seperti alat kami yang ada ini, sekarang kita sudah ada kelancaran pekerjaan di sini. Sebelumnya kita sendiri tidak mampu untuk bisa buka lahan kita seluas ini. Jadi sekarang kita sudah enak, lahan kita sudah dibuka untuk kita bisa usaha di tempat kami di sini. Ya, kami siap mendukung untuk menanam lahan kami 50.000 hektar. Ya, kami banyak minta terima kasih untuk Bapak Presiden dan Bapak Menteri karena sudah membantu kita alat tani dan buka lahan seluas ini untuk kami di sini. Saya kasih tunjukkan. Ini dia punya daun merah-merah uyun itu. Ini kopi manis. Lihat, ini kopi manis. Kopi Arabica. Ini Arabica semua di Papua bagus. Berapa banyak bibitnya ini, Ini Bapak? semua. Berapa ini? Saya tidak hitung. Ini siapa yang bikin bibitnya, Pak? Ini saya. Bukan dari dinas. Bukan bayar. Tidak. Pembicaraan dinas tidak. Ini swadaya. Kalau ada orang yang mau tanam bagaimana Bapak? Ini saya kasih bibit. Kasih gratis? Ya kasih. Itu kasihan. Saya punya daerah ini harus cepat maju. Jangan saya pribadi sendiri saya bikin. Saya berapa kau tanam. Jadi namanya pembangunan di sebuah daerah itu kalau mau maju ya harus kerjasama semua. Tidak boleh ketika pembangunannya turun lalu ada halangan-halangan, misalnya palang, memalang dan lain sebagainya. Itu sampai kapanpun tidak bisa ada perubahan, ya. Apalagi kalau saat belum ada kita minta ke pusat bilang tolong bangun ini dan itu dan ini segala macam. Nah setelah Jakarta kasih sampai di Papua dipalang, jangan bangun ini dan itu dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, Papua tidak akan maju kalau begitu terus. Oke, mantap. Nah, ini film Pesta Babi ini sederhananya adalah kita generasi Z itu kalau disurvei isu lingkungan tuh isu yang salah satu paling kita anggap penting. Aduh, goblok loh. Kita pergi di bapak-bapak yang ada kerja di sawah sana, tong tanya-tanya sama dorang saja, langsung adi di muka. Wih, ini Salawati, huh? Wah itu mereka ada berenang dalam sawah sana, kah? Kah lagi ikut tanam juga? Itu lagi ambil apa benih kah? Apa? Lagi nanam, bukan nanam itu mereka lagi ambil itu tuh yang sudah. Apa dia nama itu Adi? Oh ini yang baru mau ditanam nih. Oh. Waduh, picak apa tuh kalau saya injak ke kampung paralon itu tuh. Mana? Sabar. Kita mau pergi tanya bapak-bapak yang ada di sawah sana. Apa yang mereka mau sampaikan, mereka sampaikan. Iya. Kita lewat sawah di Salawati nih. Dengan bocil-bocil dorang nih. Petualang. Si Bolang. Tuh ke sana ya. Wis. Tadi sudah dari udara sudah. Sekarang kita langsung turun ke Wah ini berarti dari bendungan belakang sana ini ya airnya ya. Bapak-bapak saya ganggu sebentar yo. Kalau ada yang mau curhat, curhat.
Hah? Oh, bendungannya rusak. Oke, bisa. Hah? Oh, ini air hujan. Walah. Hah? Oh, bendungan rusak, jadi tidak bisa ini. Nah, ini nih, kita mau cerita nih, biar Bapak cerita ya. Hah, dalam kan ini kalau saya turun ke bawah ini? Masa? Oke. Tenggelam, masih coba Bapak berdiri. Ah, bisa saya ke situ. Bisa, bisa. Kita turun ke dalam sana. Kita tanya langsung di dalam sawah sana. Sabar, nama dulu, nama. Ini ketahuan bapaknya suka main cepat ini. Main di sawah. Sabar, saya turun ke dalam sini, kita tanya bapak-bapak yang ada kerja ini. Saya selama tidak main lumpur soalnya. Ya, tapi luar biasa, ini lagi sambil tanam ini ya. Mana yang tour guide tuh? Ada tour guide sana tuh. Nah, tadi saya tanya, tadi ada bendungan saya lihat dari atas, Pak. Bendungan itu berfungsi? Ya sementara ini. Tidak apa-apa, saya pegang. Sementara ini nggak berfungsi. Sementara ini tidak berfungsi. Artinya karena air dari yang keluarnya itu tidak mengalir atau tersumbat? bukan bocor. Apanya bocor? Bendungannya. Oh, tidak ngalir kemari nih jadinya. Iya. Hujan ini. Air hujan. Yo, nggak bisa kalau air hujan kalau pas musim panas gimana? Jadi seandainya dia berfungsi kan dia sudah ada parit-parit di sana. Tembus semua. Iya weh. Belas tembus. Jadi parit-parit itu kosong tadi situ ya? Kosong nggak ada karena bendungan kan memang bendungannya itu udah nggak jelas. Oh. Itu yang harus ke sana itu dari dinas apa yang ngerjain itu? Ya, dari dinas apa ya? Harusnya ya dari apa kita gitu. Artinya kalau ini pertanian ya? Iya harusnya ini kan masuk Kabupaten Raja Ampat ya?